Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya senang sekali karena mendapat WA yang tidak biasa. Biasanya yang WA saya itu bercerita tentang keprihatinannya, tentang kegelisahannya, tentang pikiran-pikirannya, dan kemudian meminta nasihat, pendapat. Tidak salah karena memang saya adalah seorang imam, sudah sewajarnya umat bertanya tentang sesuatu yang menjadi pemikiran dan juga keprihatinannya. Sangat wajar. Dan karena itu WA yang saya terima hari ini tidak biasa. Karena justru dia bercerita tentang betapa hari ini hatinya penuh dengan cinta kasih. Sesudah berdoa, doa hening beberapa menit, lalu seperti penuh dengan kesadaran akan cinta kasih yang meluap-luap. Dia sadar betapa dia mencintai keluarganya karena setiap hari di rumah, memasak, merawat, dan sebagainya. Betapa dia penuh cinta dengan pekerjaannya. Betapa dia penuh cinta dengan pelayanannya. Sehingga hatinya penuh dengan cinta dan berkobar-kobar, penuh dengan sukacita dan antusiasme. Tidak biasa. Menurut saya, justru itu yang namanya kembali dan mengenali serta sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Kita adalah citra Allah yang adalah kasih. Dan kesadaran itu sebetulnya menunjukkan kepada kita bahwa di dalam diri kita itu sudah cukup untuk bahagia. Apapun yang kita perlukan sudah ada di dalam diri kita. Karena sebetulnya kebahagiaan yang terbesar adalah kesadaran bahwa kita adalah kasih itu sendiri. Kita adalah citra Allah. Kesadaran itu yang sebetulnya membuat kita lega, membuat kita damai. Dan kemudian sadar bahwa kita bisa mencintai. Karena memang kita adalah cinta itu sendiri. Kalau kita sering mengeluh, kemudian kita mengharapkan perubahan di dalam lingkungan yang tempat kita hidup, sebetulnya kita tidak sadar. Tempat di mana kita berdiri adalah tempat yang kudus. Dan sebetulnya Tuhan bersama kita setiap saat. Dan karena itu kesadaran bahwa Tuhan selalu bersama saya, dan saya sadar bahwa saya adalah kasih karena saya adalah citra Allah, itu yang sebetulnya cukup untuk kita. Kemudian membuat kita joyful, damai, lega, dan dari situ mengalir energi cinta. Sehingga kita yang menjadi sumber, kita yang menjadi pembawa damai, bukan mengharapkan perubahan yang ada di sekitar kita. Kalau kita bahagia dengan mengharapkan perubahan di sekitar kita, itu berarti kita menempatkan kebahagiaan kita, kunci kebahagiaan kita ke sakunya orang lain. Dan karena itu kita tidak pernah bahagia. Karena bukan menyadari bahwa kita adalah sumber, bahwa kita sendiri adalah cinta. Dan bahwa kita cukup untuk bahagia. Salah satu yang penting yang bisa kita petik dari latihan kesadaran adalah bahwa kita cukup. Semua yang kita butuhkan ada dalam diri kita untuk menjadi bahagia. Sehingga kita tidak perlu bahagia tergantung pada objek. Entah itu objek indrawi atau pikiran. Nah, kalau kita bisa bahagia tanpa objek, tetapi sadar bahwa saya ini adalah damai sejahtera, saya ini adalah cinta kasih,
saya ini adalah kedamaian, kelegaan, maka kemudian kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih stabil. Dan justru di situ mengalir energi positif, energi kasih, energi syukur, energi sukacita. Kita yang menjadi sumber. Karena memang Tuhan menciptakan kita untuk itu. Karena itu Tuhan menciptakan kita seperti citranya, supaya kita menjadi sumber dari segala-galanya. Tentu sesudah kita sadar bahwa kita adalah citra Allah dan selalu bersama dengan Allah. Kedekatan, kesatuan kita dengan Tuhan itu yang memberi energi positif, energi kedamaian, energi cinta. Sehingga hidup kita tidak tergantung pada apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi peristiwa yang terjadi di sekitar kita itulah yang kemudian kita warnai dengan kesadaran diri sebagai kepenuhan yang mengalir dari Tuhan, sebagai kasih, sebagai damai sejahtera yang selalu dan akan begitu selamanya. Sayang bahwa kita lupa siapa diri kita. Kita lebih mengidentifikasikan diri dengan kisah tentang kita. Bukan. Saya bukanlah kisah tentang saya. Kisah tentang saya itu masa lalu, sudah lewat. Saya adalah kesegaran. Saya adalah kasih. Saya adalah damai sejahtera yang selalu memancarkan kegembiraan, kedamaian, dan harapan. Karena kitalah damai sejahtera itu sendiri. Kitalah citra Allah itu sendiri. Menyadari siapa diri kita yang sebenarnya dalam hubungan kita dengan Tuhan, itulah kegembiraan. Dan itu cukup. Maka kalau kita bisa tekun dan setia, duduk hening, latihan kesadaran, menyadari siapa diri kita yang sebenarnya, cukup. Kita bahagia, kita damai, kita penuh syukur. Dan kemudian hidup dengan memancarkan sebagai cahaya, memancarkan energi positif, membawa kegembiraan, membawa harapan, membawa sukacita. Karena hidup ada di tangan kita. Bukan kita mempunyai hidup, kita itu sendiri adalah hidup. Kita sendiri itulah cinta. Dan kalau kita menyadarinya, kita bisa memancarkannya ke dalam kehidupan kita. Sehingga setiap peristiwa adalah kegembiraan. Setiap peristiwa adalah kesaksian. Setiap peristiwa adalah sumber yang membawa kebahagiaan. Maka mari kita menyadari anugerah terbesar ketika Tuhan menciptakan kita. Yaitu kesadaran bahwa kita adalah citra Allah sendiri yang selalu bersama dengan Tuhan, yang sangat mengasihi kita. Supaya kemudian kita bisa memancarkan kebaikan, memancarkan cahaya, memancarkan harapan dan damai sejahtera sepanjang hidup kita. Yang penting dari pihak kita adalah sadar dan selalu bersyukur. Menjadi sumber karena sudah cukup dengan cinta Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, cukuplah kasih karuniamu ya Tuhan. Dan memang cukup. Karena itu mari kita menemukan kebahagiaan dan kedamaian bukan pada objek yang ada di luar kita, tetapi dari sumber pengenalan diri yang sejati. Bahwa kita begitu dikasihi Allah karena kita adalah citra Allah yang selalu bersama dengan Dia. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.